Halo guys, kembali lagi di channel Subscreen. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang seru dan penuh misteri, City of Ember. Film ini mengisahkan sekelompok manusia yang hidup di kota bawah tanah yang disebut Ember, sebuah tempat yang dibangun untuk melindungi umat manusia dari bencana besar di permukaan bumi. Ember telah menjadi satu-satunya tempat yang mereka kenal sebagai rumah selama ratusan tahun. Kisahnya mengikuti sekelompok remaja yang mulai curiga bahwa ada rahasia besar di balik kota bawah tanah ini. Ketika lampu-lampu yang menerangi Ember mulai meredup dan kota menghadapi ancaman kegelapan abadi, mereka harus berpacu dengan waktu untuk menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Apakah mereka akan berhasil menemukan jalan menuju permukaan bumi, atau akankah Ember selamanya terjebak dalam kegelapan? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di masa depan, sebuah bencana besar membuat permukaan bumi tidak bisa dihuni selama 200 tahun. Para ilmuwan dan arsitek menciptakan kota bawah tanah bernama Ember. Sebagai tempat perlindungan bagi umat manusia, kota ini didesain untuk menopang kehidupan selama 2 abad. Dan para ilmuwan meninggalkan kotak berisi panduan untuk keluar dari kota yang hanya akan terbuka setelah 200 tahun. Kotak tersebut diwariskan dari wali kota ke wali kota berikutnya. Namun, ketika kotak itu berada di tangan wali kota ke-7, ia meninggal mendadak dan kotak itu terlupakan. Setelah 200 tahun, kota Ember semakin terancam dengan kerusakan pada generator yang menopang kehidupan mereka. Seorang pemuda bernama Dun Harrow berpamitan pada ayahnya, Loris Harrow, untuk pergi ke sekolah. Hari itu adalah hari kelulusan, dan para lulusan akan mengambil undian untuk menentukan pekerjaan mereka. Dun berharap bisa terpilih menjadi teknisi untuk membantu memperbaiki generator yang rusak. Di sekolah, acara kelulusan dipimpin oleh wali kota Cole. Lina Mayfleet, seorang siswi, datang terlambat, namun berhasil bergabung dengan barisan. Saat undian pekerjaan dimulai, Lina mendapat tugas sebagai tukang ledeng, sementara Dun menjadi kurir pesan. Lina, yang lebih tertarik menjadi kurir pesan, meminta Dun untuk menukar pekerjaan. Dun setuju karena tugas tukang ledeng dekat dengan generator, sehingga ia bisa membantu memperbaiki kerusakan. Setelah upacara selesai, Lina pulang dengan semangat untuk menjalani pekerjaan barunya. Sementara Dun merasa puas bisa berada dekat dengan generator. Di rumah, Lina memberitahukan neneknya tentang pekerjaannya, sementara adiknya, Poppy, bermain ceria di dalam lemari. Di sisi lain, Dun menerima hadiah dari ayahnya. Meskipun ia tidak mendapatkan posisi yang diinginkan, ia merasa kecewa, namun memutuskan untuk berjalan-jalan di kota dan menemukan seekor serangga besar yang terluka. Sebagai pecinta hewan, Dun mengobati serangga itu hingga bisa terbang kembali. Malamnya, Lina menemani Poppy tidur sambil memutar rekaman suara orang tua mereka yang telah meninggal. Rekaman itu mengingatkan Lina pada kenangan keluarga mereka di masa lalu, sebuah dunia yang telah lama hilang di kota Ember. Keesokan harinya, Lina berangkat ke kantor kurir pesan. Ia diberikan jubah merah dan tugas untuk menyampaikan pesan dengan bayaran 20 koin per pesan. Lina juga disumpah menjaga kerahasiaan pesan yang disampaikan. Sementara itu, Dun tiba di kantor tukang ledeng dan bertemu dengan Soul, pemimpin tukang ledeng. Soul memberinya seragam bekas tukang ledeng yang tewas dan menyuruh Dun menuliskan namanya di helm. Dun mulai bekerja, namun bingung dengan kondisi pipa-pipa kota yang sudah rusak. Lina menjalankan tugasnya dengan antusias. Ia membawa pesan dari pedagang ke petani kelari. Saat berbincang, mereka mendengar teriakan minta tolong dari seorang pria yang diserang serangga raksasa. Pria itu ditangkap oleh petugas karena mencoba melarikan diri dari kota. Lina mengambil potongan serangga sebagai bukti. Di kantor tukang ledeng, Dun merasa penasaran dengan generator kota. Ia mencuri peta terowongan pipa dan menyusuri jalur menuju generator. Di ujung jalur, Dun menemukan pintu terkunci dan memanjat tali menuju gudang makanan kota, di mana ia bertemu dengan Luber, penjaga yang mengusirnya. Saat listrik kota kembali padam lebih lama, Dun bertemu Lina. Mereka khawatir generator semakin rusak. Lina menceritakan pria yang diserang serangga raksasa dan menyerahkan potongan serangga kepada Dun.
Setelah listrik kembali menyala, Duon menyaksikan para teknisi mencoba memperbaiki generator yang sudah dalam kondisi kritis. Generator itu hampir mati, yang berarti kota Ember terancam kegelapan abadi. Di rumah, Lina mendapati neneknya panik mencari sebuah kotak. Ternyata kotak itu sangat penting meskipun neneknya tidak ingat fungsinya. Poppy, adik Lina, sedang bermain dengan kotak besi tersebut, dan Lina memperlihatkannya kepada nenek yang senang menemukannya. Lina melanjutkan pekerjaannya sebagai kurir pesan dan menerima pesan dari Looper untuk wali kota Cole, yang berisi Bahtera telah siap. Di balai kota, saat mengantar Lina ke kantor wali kota, sekretaris wali kota Barton menunjukkan deretan lukisan para wali kota terdahulu. Lina terkejut saat melihat kakek buyutnya dalam lukisan itu memegang kotak besi yang sama dengan yang baru saja ia temukan. Di kantor wali kota, Lina menyampaikan pesan Looper dan bertanya tentang kotak besi tersebut. Namun wali kota Cole menolak memberikan penjelasan. Di jalan, Lina mendengar percakapan antara Looper dan temannya mengenai kondisi generator yang semakin kritis. Duon bertanya kepada ayahnya, mengapa mereka dilarang keluar dari kota dan heran dengan perubahan ukuran serangga. Ayahnya menyuruh Duon untuk tidak terlalu memikirkannya. Di rumah, Lina membuka kotak besi dan menemukan potongan kertas yang berisi panduan untuk keluar dari kota Ember. Meskipun sebagian masih hilang, Lina juga menemukan lempengan kaca dengan logo aneh dan bertanya kepada temannya Lizzie di gudang. Namun Lizzie tidak tahu apa-apa tentang benda itu. Sementara itu, Lina mendengar kabar bahwa stok makanan semakin menipis dan ketegangan semakin terasa di kota Ember. Ketika pulang kerja, Lina menemukan potongan kertas di mulut Poppy dan segera mengambilnya. Ketika listrik kembali padam, neneknya wafat karena usia lanjut. Lina dan Poppy pindah ke rumah bibinya yang sibuk mempersiapkan peringatan hari besar di alun-alun kota. Lina melanjutkan merangkai potongan kertas di dalam kotak besi dan menunjukkannya kepada Duon. Duon teringat sesuatu dan mengajak Lina menuju sekolah. Duon mengeluarkan buku kuno yang hanya boleh dibaca oleh wali kota. Lina membaca buku itu dan menemukan bahwa potongan kertas itu berasal dari ilmuwan masa lalu. Mereka bergegas pergi ke terowongan rahasia yang ditemukan Duon sebelumnya. Saat Duon mencoba membuka pintu dengan alat miliknya, dua orang muncul membawa beberapa barang, namun mereka dikejar oleh tikus raksasa. Setelah situasi aman, Lina dan Duon memeriksa makanan yang berserakan dan penasaran dengan tujuan orang-orang tersebut membawa makanan sebanyak itu. Mereka berdua dikejar oleh tikus raksasa, namun berhasil meloloskan diri setelah masuk ke gudang penyimpanan dan menjebak tikus tersebut. Duon mengungkapkan bahwa tikus itu pasti tertarik dengan aroma makanan yang banyak, meskipun persediaan makanan di kota semakin menipis. Lina membaca tulisan di helm milik Duon, yang sebelumnya dipakai oleh ayahnya, yang ternyata tewas tenggelam. Lina merasa bingung dan bertanya tentang kejadian tenggelam itu, karena hanya ada saluran pipa di kota. Clary kemudian mengajak Lina ke ruangan rahasia di rumahnya dan menceritakan bahwa orang tua Lina dan beberapa orang lainnya dulu mencoba melarikan diri dari kota karena mereka tahu kota akan hancur. Mereka menyusuri sungai tetapi sungai meluap dan menewaskan orang tua Lina. Di alun-alun kota, wali kota Cole memberi pidato tentang investigasi gangguan yang terjadi. Lina melihat Lizzie, temannya yang bertingkah aneh. Dan setelah terjatuh, Lizzie memergoki membawa makanan langka yang didapatkan dari pacarnya, Looper. Ternyata Looper adalah pria yang sebelumnya dikejar tikus raksasa. Lina memberitahu Duon dan mereka bergegas menuju lorong rahasia, menemukan ruangan penuh dengan makanan yang ditimbun. Mereka kaget saat melihat wali kota Cole tertidur di tengah makanan tersebut, yang ternyata adalah pelaku penimbunan makanan. Setelah keluar dari ruangan, Lina dan Duon menemukan mesin pemutar rekaman yang berisi percakapan orang tua Lina dengan ayah Duon tentang rencana keluar kota. Duon kembali ke rumah dan bertanya kepada ayahnya tentang rencana itu, tetapi ayahnya marah dan melarangnya. Duon memberitahu ayahnya bahwa ia punya instruksi untuk keluar dari kota yang berasal dari ilmuwan yang membangun kota Ember. Di tempat lain, Lina melaporkan penemuan penimbunan makanan kepada sekretaris kota, namun malah ditangkap dan dibawa menghadap wali kota Cole. Cole melihat kotak besi yang dibawa Lina dan memaksanya menyerahkan kotak tersebut, namun Lina menolak.
Ketika listrik padam, Lina berhasil melarikan diri dengan membawa plat milik Cole. Cole kemudian menyuruh anak buahnya mencari Lina di seluruh kota. Para petugas menggeledah rumah Doon dan Lina, namun mereka berhasil kabur. Lina melarikan diri menuju rumah Clary, dan meskipun para petugas mencari ke segala penjuru, mereka tidak berhasil menemukan Lina dan Dun. Di ruang rahasia, Doon menemukan sebuah kendaraan aneh yang ia kenali sebagai ciptaan ayahnya. Mereka berdua, Dun dan Lina, menggunakan kendaraan tersebut untuk keluar dari ruang itu. Di alun-alun kota, kerumunan berkumpul untuk acara tahunan. Sementara Poppy, adik Lina, ada di antara mereka. Doon melihat pelat yang Lina ambil dari wali kota Cole, dan ketika disatukan dengan pelat milik Lina, mereka menemukan simbol generator kota. Doon menduga bahwa jalan keluar kota terletak di sekitar generator dan mengajak Lina untuk menuju ke sana. Namun, Lina ingin menjemput Poppy terlebih dahulu. Mereka menyelinap melalui kerumunan dan Lina berhasil memanggil Poppy. Mereka bertiga kemudian pergi ke kantor tukang ledeng untuk mencoba membuka pintu menuju generator. Namun usaha mereka selalu gagal. Doon akhirnya mendapatkan petunjuk dari Zul, tukang servis, yang memberitahukan mereka bahwa hanya tukang servis yang memiliki kunci untuk membuka pintu menuju generator. Zul kemudian tertidur setelah memberikan informasi tersebut. Sambil mencari cara lain, Lina secara tidak sengaja menemukan lantai yang bentuknya mirip dengan potongan kertas yang ada di tangannya, dan menyadari itu adalah sebuah peta yang menunjukkan arah tujuan tertentu. Doon dan Lina kemudian menemukan sebuah ruang loker yang berisi puluhan loker. Setelah memeriksa, mereka menyadari bahwa loker-loker tersebut membentuk sebuah perahu. Mereka memutar tuas yang ada di dekatnya dan dengan mekanisme tersembunyi, loker-loker tersebut mulai bergerak. Berhasil memutar tuas, pintu menuju ruang generator terbuka otomatis. Di dalam, mereka menemukan perahu pertama yang dihancurkan oleh turbin generator yang berputar. Mereka menyadari bahwa untuk melanjutkan perjalanan, mereka harus menaikkan level air agar bisa melewati turbin dan menuju celah kecil di atasnya. Dengan mengikuti petunjuk pada panduan yang ada, mereka masuk ke ruang kontrol generator, di mana mereka menemukan sebuah pintu dengan simbol aneh yang mengarah ke ruang kontrol. Doon menggunakan pelat kunci untuk membuka pintu tersebut, dan mereka memasuki ruang yang berdebu karena lama tidak digunakan. Mengikuti petunjuk dalam panduan, Doon mengatur turbin untuk berputar dengan kecepatan penuh dan menghentikan turbin lainnya. Namun, turbin tersebut macet, memicu alarm yang membangunkan Sul, tukang servis. Sul segera menuju turbin untuk memperbaikinya, sementara Doon dan Lina bergegas turun untuk membantu. Setelah beberapa waktu, turbin berhasil diperbaiki. Doon mengajak Sul untuk melarikan diri bersama, tetapi Sul menolak, menjelaskan bahwa ia harus tetap berada di sana agar turbin tetap berfungsi. Sul menyuruh mereka pergi tanpa dirinya. Kekacauan yang terjadi di generator menyebabkan lampu-lampu di kota mulai meledak dan kebocoran air di mana-mana. Wali kota Cole pun panik dan berusaha melarikan diri. Sementara itu, Lina dan Poppy segera naik ke perahu dan melanjutkan perjalanan mereka menuju keluar kota, berharap bisa keluar dari kota yang sedang mengalami kerusakan parah. Saat perahu yang dinaiki Doon, Lina, dan Poppy hendak melewati turbin, Sul dengan cerdas menambah putaran turbin, menciptakan ombak besar yang membantu perahu mereka meluncur melewati turbin dengan selamat. Di tempat lain, wali kota Cole menuju ruang rahasia, namun ditolak oleh Looper yang mencoba mencegahnya. Setelah memukul Looper, Cole memasuki ruang rahasia sendirian. Di dalam ruang itu, seekor tikus raksasa muncul dan menyerang, membunuh Cole. Kembali ke perjalanan Doon, Lina, dan Poppy. Mereka berhasil melewati celah-celah sempit dan akhirnya perahu mereka berhenti di tempat yang tampak seperti pelabuhan. Di sana, Doon menemukan sebuah korek api dan mereka menaiki tangga untuk memasuki ruangan yang digunakan oleh para ilmuwan kota Ember. Setelah menjelajahi ruangan itu, mereka keluar dan melihat dunia luar yang gelap dan sepi. Namun mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tak lama setelah itu, mereka menyaksikan cahaya matahari untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Sebuah pengalaman yang menggembirakan. Saat mereka melihat serangga raksasa memasuki lubang besar, mereka juga melihat kota Ember dari kejauhan.
Doon mendapatkan ide untuk mengikat pesan yang berisi cara keluar dari kota di sebuah batu, yang ia lemparkan ke bawah dengan harapan dapat tersangkut di genteng. Namun, batu itu jatuh tepat di depan Loris, ayah Doon. Film pun berakhir. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe serta bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten kami yang berikutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.